Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Diana. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan sehat dan masih kreatif untuk melakukan pembelajaran daring. Ya. Perhatikan materi hari ini tetap kita laksanakan secara daring, dan sebelum melaksanakan pembelajaran kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai awal pembelajaran saya minta bantuan Muhammad Alvin pimpin doa teman-temannya. Marilah teman-temanku, sebelum kita melaksanakan Zoom di sore hari ini agar diberikan kelancaran, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Vin sudah pimpin doa. Ya Pak, sama-sama. Untuk berikutnya seperti biasa nak ya, saya butuh cek kehadiran. Silahkan dicek anggota kelompoknya di grup kecil ya, yang tidak hadir namanya kalian chat biar Pak Ferry tahu yang tidak hadir siapa. Ya, paham? Paham. Oke. Anak-anakku, materi kali ini kita awali dengan kalian mengakses Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kalian akan menemukan dua file terupdate, yaitu media pembelajaran pertemuan kedua dan lembar kerja peserta didik pertemuan kedua. Langsung saja kita klik ke media pembelajaran pertemuan kedua ya. Nanti kalian akan terhubung dengan dokumen ya, media KB2, kalian klik. Setelah itu kalian download, maka kalian akan menemukan dokumen media pembelajaran kegiatan belajar kedua ya, seperti ini ya. Nah, di sini banyak disediakan link bahan ajar yang dikemas dalam berbagai bentuk media. Seperti yang pertama dalam bentuk dokumen ya, yaitu dalam bentuk modul ya, bahan ajar modul. Kemudian yang kedua, video yang nanti terhubung dengan media YouTube. Kemudian ada juga artikel online ya. Link-link ini bisa kalian akses, kalian pelajari secara mandiri. Oke. Sebagai pembuka pembelajaran untuk materi akan saya sajikan melalui PowerPoint ya. Kalian bisa menyimak ya. Kita awali dengan slide pembuka, yaitu kondisi politik Orde Baru ya. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke materi, kalian harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan karakteristik pemerintahan Orde Baru ya, dalam hal ini kehidupan politik ya. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis tantangan, ancaman, dan keberhasilan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu membuat peta konsep tentang kedudukan lembaga negara pada masa Orde Baru. Poin 1 dan 2 berkaitan dengan penguasaan kalian dalam bidang pengetahuan. Sedangkan ketiga adalah kalian mempunyai kemampuan dalam bidang keterampilan menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, mari kita saksikan video berikut ini. Siapa yang tak asing dengan Orde Baru? Ya, masa ini adalah masa pemerintahan yang paling lama berkuasa di Indonesia, dan tepatnya hampir 32 tahun Orde Baru mengalami kejayaan di Indonesia. Dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Masa Orde Baru di Indonesia diawali dengan dikukuhkannya Supersmar atau Surat Perintah 11 Maret yang diemban oleh Soeharto, kemudian ditetapkan melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, dan sejak saat itulah Soeharto resmi dilantik menjadi pejabat presiden dan menggantikan Soekarno. Saat itu pula menjadi momentum berakhirnya Orde Lama.
Itu tadi sekilas tentang pengantar Orde Baru ya. Jadi Orde Baru adalah masa pemerintahan yang menggantikan Orde Lama. Slide berikutnya adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, ini adalah menjadi gebrakan awal pada masa Orde Baru ya. Jadi pada waktu itu, tepatnya di tahun 65, kita sudah mengetahui ada tragedi ya, yaitu gerakan 30 September 1965. Tentunya melukai banyak rakyat yang kemudian banyak pula tuntutan untuk membubarkan dan melarang berdirinya partai atau organisasi yang beraliran komunisme ya. Dan puncaknya ketika Orde Baru berhasil menguasai Indonesia, kemudian parlemen mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan bahwa partai komunis terlarang berdiri di Indonesia. Dan pada masa Orde Baru ya, pada tahun 1971 berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama kalinya pada masa Orde Baru yang diikuti 10 partai politik ya. Nah, siapa pemenangnya? Nah, kalian bisa tahu sendiri, kalian bisa membaca ya. Dari ke-10 kontestan partai ini muncullah ya pemenang, yaitu dari golongan karya. Setelah pemilu 1971, pemerintah melakukan penyederhanaan partai ya. Yang tadinya 10 dipaksa untuk melakukan merger ya, kemudian menjadi 3 partai saja. Yaitu nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan agama ya, tentunya tetap memegang teguh prinsip Pancasila, kemudian golongan karya ya. Dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Nah, ini maksudnya apa? PNS wajib golkar ya. Pada masa itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1969, PNS hanya bisa menyalurkan hasrat politiknya ke Golkar. Karena golongan karya ini adalah perwujudan dari atau wadah dari berbagai macam profesi ya. Jadi mau tidak mau harus masuk ke dalam wadah Golkar atau golongan karya. Nah, slide berikutnya, nah, pada masa Orde Baru ada yang dinamakan lembaga tertinggi negara, ada yang dinamakan lembaga tinggi negara. Nah, bagaimana susunan kedudukannya? Nah, nanti bisa kalian diskusikan melalui kelompok. Setelah itu kalian secara individu bisa membuat semacam peta konsep yang menunjukkan kedudukan lembaga negara pada masa Orde Baru. Mana yang merupakan lembaga tertinggi negara dan mana yang merupakan lembaga tinggi negara. Tentunya dengan struktur ya. Kalian bisa membuatnya nanti. Parlemen ya, dalam hal ini DPR RI ya, mempunyai komposisi ketika pemilu Orde Baru selalu dimenangkan oleh golongan karya ya. Jadi tak heran maka golongan karya mendominasi kursi pada parlemen ya di masa Orde Baru. Dan kemudian nah, ini simbol Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga mempunyai perwakilan dalam komposisi parlemen pada masa Orde Baru. Ini mendominasi dan sisanya adalah dari Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Slide berikutnya. Nah, di sini ada Orde Baru ya. Kemudian sambil memegang tali kendali ya, mengendalikan gambar radio, mengendalikan gambar koran, dan mengendalikan televisi. Apa maksudnya 3 gambar ini? Radio, koran, dan televisi. Ini mencerminkan media massa pada waktu itu ya. Nah, bagaimana Orde Baru bisa mengendalikan 3 media massa ini? Nah, lahirlah yang namanya SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ya. Kalian bisa mengakses LKPD pertemuan kedua. Kalian klik. Jika kalian download, maka filenya seperti ini ya. Nah, kalian akan dihadapkan beberapa komponen LKPD. Yang harus kalian amati pertama kali adalah petunjuk belajarnya ya.
kemudian kompetensi yang dicapai, di sini juga membuat indikator, ya. Kemudian informasi pendukung juga saya munculkan di media tadi ya, link-link ini ya, bisa kalian akses. Kemudian penugasannya, nah ada penugasan forum diskusi, ya. Diskusikan bersama teman sekelompokmu melalui chat WhatsApp grup atau WAG tentang sistem pemerintahan dan kedudukan lembaga negara pada masa Orde Baru. Jadi mana yang lembaga tertinggi dan mana yang lembaga tinggi negara, kalian buat strukturnya. Oke. Nah, kalian rekam ya melalui kelompok WhatsApp grup kecil ya. Nanti kalian rekam chattingannya, kalian kirim ke Pak Ferry. Kemudian penugasan formatif. Nah, di sini nanti ada 4 soal. Ini kalian kerjakan individu ya. Dibaca perintahnya dengan teliti ya. Setelah penugasan formatif, nah di akhir pembelajaran nanti akan ada post test ya. Kalian akan mengakses link ini kemudian mengerjakan langsung soal-soal sebagai tanda bahwa kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kalian langsung mengerjakan dengan batasan waktu. Dan yang keempat yaitu penugasan produk. Nah, kalian nanti membuat peta konsep tadi yang diinstruksikan Pak Ferry tentang susunan kedudukan lembaga negara pada masa Orde Baru ya. Nah, selamat bekerja, selamat berkarya ya. Pak Ferry akan selalu mengamati setiap kinerja kalian. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung via Zoom meeting. Setelah kalian berdiskusi ya, saatnya kalian melaksanakan post test ya. Ya, silakan sudah saya share di grup kalian. Oke anak-anak, post test sudah kita selenggarakan. Sekali lagi saya ingatkan ya, silakan dicek di Google Classroom untuk LKPD pertemuan kedua. Paham anak-anak? Ya, saya simpulkan ya, kita simpulkan bareng-bareng. Pemerintahan Orde Baru lahir setelah terjadi suksesi pergantian dari pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Oke. Pemerintahan Soeharto berkuasa setelah Jenderal Soeharto menerima Super Semar ya, yang ditetapkan melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 66 ya. Dan saat itulah Orde Baru berkuasa dengan sistem politik yang tadi sudah kita singgung. Salah satu yang ciri khas adalah pada masa Orde Baru parlemen berisikan partai politik yang berjumlah 3. Pada masa Orde Baru susunan lembaga negara yaitu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh itu aja ya. Nah, benar. Untuk berikutnya saya minta bantuan Aulia Marsyanda untuk pimpin doa. Marilah kita doa untuk pancean. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah pimpin doa dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk join di Zoom ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya Pak. Ya Pak.